sini alaika la yuham nabiyu alal ya'i wan nuni wal ya'i wa rahmatullahi ala lamil jalalati wa barakatuhu aslamu ala sini alaina wa ala ibadillahi ala lamil jalalati sholihin. Udah. Panjang amat. Iya. Sampai mana tadi? Terus. Sholihina wa ala syodi ashadu an la ilaha illallah ala lam alif wa lamil jalalati wa ashadu anna ala nuni muhammadan Rasulullah ala mimi Muhammadin wa ala rohi wa ala lamil jalalah. Ya sudah. Ibu-ibu, ini kita ngomongin tasyahud. Tasyahud itu baca asyhadu alla ilaha illallah dari at-tahiyatul. Ini bacaan at-tahiyat ini termasuk rukun apa sunnah? Rukun. Berarti kalau rukun, kalau bacaannya enggak benar, sah enggak? Kemarin kita perhatiin tasdidnya, panjang pendeknya, di lempengan baca Fatihah, ya kan? Baca Fatihah termasuk rukun, sunnah? Rukun. Jadi kita ketemu dua nih Bu, rukun bacaan dalam sholat disebut dengan rukun qauli. Pertama kemarin Fatihah, kita udah perhatiin tuh Bu, ya, di mana harus panjang, di mana harus pendek, di mana harus tasdid. Itu udah Fatihah udah selesai. Sekarang yang kita omongin baca at-tahiyat. Yuk coba kita bareng-bareng. At-tahiyatul. Tadi tuh at-tahiyatul ada tasdidnya di mana? Di ta sama ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Di mana mau mubarakatus? Di mana? Di shod. Sholawatut di mana? Sholawatut Toyibatu di mana? Dia Toyibatu lillah di mana? Lam apa? Lam jalalah di lamnya Allah lillah. Terus apa? Itu lillah. Assalamu alaika di mana? As-sala di huruf sin. Assalamu alaika ayyuhan ada di mana? Ya, ama di mana? Nun ayyuhan nabiyyu ada di mana? Ya, warahmatullahi di mana? Di lam lafzul jalalah, di lamnya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Terus apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Ada di mana? Lamnya lam illa ya. Illallah. Tadi illa di lam illa, ini di lam lafzul jalalah. Lafzul jalalah mana? Lam yang disebut dengan lam jalalah itu di lempengan mana? Di Allah. Illallah. Terus asyhadu apa dia? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad di mana? Nun anna Muhammad di huruf apa? Mim Muhammadur Rasul di mana?
Dira asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di mana? Dira. Terus di mana lagi? Dilamnya Allah Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah selesai tuh ya? Udah sampai situ tuh. Itu yang tadi dibaca itu dia keterangannya. Ya. Coba Ibu, tadi kan saya tuntun tuh at-tahiyatnya, sekarang Ibu sendiri at-tahiyatul. Bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ibu jangan pakai bismillah, langsung aja at-tahiyat. Ibu, kalau ibu mau baca syiddah, ibu matiin dulu. Jangan ibu, saya nggak bisa nyontoin ibu. Jadi at-tahi, gitu. Jangan ibu, ayo coba. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Jangan disamber, ibu-ibu jangan disamber. Thayyiba. Itu satu ketukan tuh, Bu. Ayo. Udah, thayyibat aja. Thayyibatul lillah. Assalamu alaika. Nggak boleh. Ibu salahnya di alaika. Kalau lagi baca sholat baru nggak kayak gitu ya? Iya. Enggak, mau dibaca di sholat di luar. Ibu sebenarnya. Ada gitu. Ayo assalamualaikum. Ibu nggak boleh kalau baca Quran itu diseret-seret. Iya, itu seret. Assalamu alaika. Alaika gitu. Ayo. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan diseret-seret ibu-ibu. Iya. Jadi benar ya. Kalau rame-rame benar gitu maksudnya. Oh, diseret-seret. Enggak, itu anak-anak juga begitu tuh kalau baca tuh. At-tahiyatul mubarakatus. Ya maksud saya gini, tadi kalau sholat mah nggak kayak gitu tadi gitu. Saya kayak barusan tuh. Tapi ibu-ibu penting baca kayak begini nih benar buat ngajarin yang lain. Nanti ke bawah-bawah ke sholat ya Bu ya. Jadi itu bacaan kita di waktu syahadat. Berarti kita udah dapat 2 rukun kaulinya, Fatihah dengan syahadat, udah benar bacaan kita. Kemudian sekarang ibu-ibu ngomongin sholawat. Habis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apaan Bu? Allahumma sholli itu juga masuk ke dalam rukun qauli. Mesti benar juga. Coba, ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Keseret lagi ibu-ibu. Allahumma sholli ala sayyidina. Ibu baca dalam sholat dengan di luar sholat harus sama. Sebab nanti gini, misalnya ibu jadi imam. Kita kan pelan, makmum nggak ngedengar. Pas giliran ibu baca bareng-bareng salah, oh berarti ini bacaannya salah. Gitu. Ya, jadi mesti di luar sholat dan di dalam sholat harus benar. Tuh, ayo Mas Ali. Kalau tadi kayak di lagu kan bukan Ali Sayyi, itu kan dipanjangin. Sholat enggak kayak gitu kan. Tapi ibu-ibu baca di luar sholat itu adalah tanda bacaan dia di dalam sholat gitu. Iya. Ayo bareng Bu. Ibu pede banget.
Allahumma sholli ala sayyidina Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cakep. Jangan wa ala ali sayyidina. Ibu sama nggak artinya ala ali dengan ala ali sayyidina? Ali keluargaku. Kalau ali sayyidina keluarganya Nabi. Ya. Makanya nggak boleh diseret-seret. Ulang Allahumma sholli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah bener 3 tuh ya. Gak apa-apa ya Bu ya. Sekali-sekali digalak-galakin ya. Yang keempat ibu-ibu rukun kaulinya apaan? Oh udah enggak? Bukan. Ya. Apa? Salam. Tuh, aqallus salam assalamualaikum tasdidus salam. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Udah. Ini mah lagi nggak lagi ngomongin bukan. Ini mah lagi ngomongin rukunnya. Kalau udah assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh itu udah bukan rukun. Itu sunnahnya. Assalamualaikum terakhir ini. Ya sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, jangan pakai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu-ibu, ayo, ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, iya ya. Jadi jangan assalamualaikum dan begitu, tapi assalamualaikum warahmatullahi gitu ya. Ibu bisa nggak? Assalamualaikum ya malaikatal muqarrabin, assalamualaikum ya anbiya mursalin, assalamualaikum ya syuhadal marzukin. Bisa nggak? Kita baca. Ya nggak dipraktekin sih ya. Assalamualaikum ya malaikatal muqarrabin, assalamualaikum ya syuhadal marzukin, assalamualaikum ya awliya sholihin, assalamualaikum ya mu'minail insi wal jin. Ya, jadi selamat kita pertama salam kita kepada Allah, salam kita kepada malaikat, salam kita kepada Nabi, salam kita kepada Nabi dan Rasul, salam kita kepada syuhada marzukin, salam kita kepada auliya sholihin, salam kita kepada kaum mukminin dari kalangan manusia dan jin. Ketika kita lagi assalamualaikum. Atau gampangnya gini aja dah, assalamualaikum ya mu'minil ya mu'minail insi wal jin. Atau bahasa Indonesia boleh Tulis saja. Tulis saja besok terus saja. Tulis di buku gini nanti di fotokopi. Itu kan udah tahu ya, saja. mu'minil insi wal jin. Jadi jangan cuman assalamualaikum warahmatullah gitu ya. Tulis tadi sini nih. Saja ntar ya kalau udah. Biar ntar dibagi-bagi. Fotokopi ya. Biar ada bolehnya. Iya dulu masih kita harus kenyang. Baca dulu mah ngapa sekarang udah nggak dibaca kagak. Sekarang ntar. Udah ya. Sekarang apa nih lagi? Ya udah ibu-ibu. Jam berapa ini? 2:30. Udah lama, mungkin Arabnya. lama amat sih 2:30. Ini saya udah lama amat sih. Ustaznya ada orang dan Ya nanya aja deh. Mata saya masih burung-burung dikit. Yang lalu saya azab
masalah Sayyidina Muhammad Sama saya mah jangan berdebat ya. Iya. Segala Muhammad aja. Pakai Sayyidina. Katanya dia, saya juga berpikir dari Sayyidina apa, karena Sayyidina itu adalah seolah memutuskan Nabi Muhammad, karena pada sholat itu adalah kita menghadap pada Allah, injak pada Allah. Ya, di dalam sholat itu kita tidak boleh menggunakan Sayyidina. Kemarin kan Budian kan berdebat gitu. Terus kan kalau namanya berdebat Budian kan berarti jawab ya. Jawaban. Terus ngejawabnya apa? Enggak, maksudnya tadi kan ngomongnya sempat berdebat gitu kan. Kalau yang namanya berdebat kan pasti ketika dia ngomong kayak begitu kita jawab gitu kan. Dijawab nggak sama Bu Haji Dian? Oh cuman begitu doang. Dijawab nggak apa yang Nggak, maksudnya alasannya kenapa Bu Haji Dian bacanya Sayyidina gitu. Ya itu kalau saya bilang ini Sayyidina ya seperti biasa kita Emang udah gitu. kalau dia nggak pakai gitu. apakah itu makanya saya ajaran tahu di ajaran terus dia bilang seperti itu kalau lagi masih kita sholat di luar sholat. Tapi berarti dia mengakui kalau di luar sholat boleh kita Sayyidina, kecuali di dalam sholat. Di dalam sholat kita jangan pakai Sayyidina. Karena Sayyidina lagi berbicara sama Allah, seolah-olah kan kita langsung berkata ini sama Allah gitu kan. Iya. Contohnya Sayyidina sholat kita mengumumkan Nabi Muhammad. Ibu ada yang mau bisa jawab? Kali ada yang bisa jawab? Ibu. Ini kan perdebatan dari masa lampau beberapa kurun yang lalu ya, yang nggak berhenti gitu ya. Dari kita masih kecil tuh ada perdebatan Sayyidina itu kayak begitu, nggak berhenti gitu. Nama mazhab Imam Hambali, Hanafi, Maliki itu nggak itu? Itu karena perbedaan mazhab. Karena ada perbedaan mazhab, jadinya ada Sayyidina, ada tidak pakai Sayyidina gitu. Jadi Kalau di sholat tuh, kalau tidak pakai Sayyidina dia kita sholat jadi memang ini Bu, bahkan ada yang ekstrim, bukan cuma dalam sholat aja yang nggak boleh Sayyidina, di luar sholat pun nggak usah pakai Sayyidina. Ini mungkin buat mereka pengalaman di Nabi sebelumnya. Di Nabi sebelumnya itu kan Nabi Isa saking dikultuskan sehingga dituhankan gitu Bu. Nah akhirnya ketika adanya Nabi besar kita kalau kita kan kayak Bu Haji Dian bilang Sayyidina itu tanda penghormatan kita kepada Nabi kita. Kayak kita begini deh gampangnya, kalau kita manggil ibu kita Yan, songong nggak? Songong. Muhammad gitu. Ayumi. Jadi Ayumi. Oh, saya marah. Sadar gitu kan. Walaupun nggak usah ada Bu Haji gitu kan ada. Saya kan punya titel Haji. Boleh capek-capek. Boleh ngongkos banyak. Nggak dipanggil Haji. Nggak boleh ibu manggil saya Ayumi aja. Gitu. Tanda ketawaduan Nabi. Jangan bawa-bawa Sayyidina, itu haknya Nabi. Tanda tawadhu gitu. Iya, ketika Ya. Jadi kalau kayak begitu memang perdebatan yang dari dulu nggak selesai gitu. Jadi udah anggap aja angin lalu. Terserah kalau kamu mau pakai Sayyidina, nggak bawa pakai Sayyidina, yaitu memang pelajaran
kamu, saya pelajarannya dari kecil pakai Sayyidina, tanda penghormatan saya kepada Nabi. Ya. Itu nggak membatalkan Bukan, sholat ya, Ustaz? bukan saya mentuhankan Nabi, bukan saya mengkultuskan Nabi, bukan melangkahi kemuliaannya Allah gitu. Saya juga di Ibu-ibu rawi, ya rawi itu ibu-ibu seakan-akan kita di mana Allah yang diceritain keagungan kemuliaan Nabi terus, sampai-sampai dianggap musyrik kita. Jadi memang ibu-ibu kalau kita yang paling enaknya Bu yang selamat nih, dibacanya apa? Allahumma sholli Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi, daripada Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidi wa habibi. Nah itu udah dianggap bid'ah. Kan dulu itu nariyah bid'ah, tibil qulub bid'ah. Memang bid'ah. Kenapa? Karena memang ibu-ibu itu yang ngarang bukan Nabi. Kan bid'ah itu apa? Sesuatu yang ditulis oleh bukan oleh Nabi. Kalau Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi, nggak ada ininya, nggak ada tambah-tambahannya. Saja kalau kita tetap pakai gimana? Apa-apa. Ini mah kan lagi ngomong kalau emang pengen aman gitu. Kalau emang pengen Dulu mah ngaji emang sholatannya kayak gitu 3 kali ya Ustaz. Saya masih kecil. Kalau saya ibu-ibu masih pakai gituan. Jadi nggak ngerubah-rubah, udah Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Udah begitu aja. Di mana-mana juga mungkin kayak gitu. Kita doang baru di Tibil qulub kan banyak sholawatnya, ada sholat tibil qulub, sholat nariyah. Itu seakan-akan Nabi yang menyembuhkan gitu. Jadi emang kayak begitu mah. emang dari tahan sholawat emang begitu, jadi kita iya, jadi jangan dibikin jadi perdebatan gitu. Ya udah terserah ibu. Kayak saya ibu kalau ngajarin ibu kunut, ibu nggak kunut, ibu belajarnya dari kecil kunut apa enggak? Kalau ibu belajarnya nggak kunut ya udah nggak diajarin kunutnya gitu. Kalau ibu belajarnya kunut, ayo yang benar baca kunutnya gitu. Kadang-kadang baca, kadang-kadang enggak. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu di Imam Syafi'i masuk ke dalam abad. Itu dalam. Jadi nggak boleh ibu gini. Ibu baca kunut. Kalau lagi mau kunut, lagi nggak kunut nggak apa-apa. Enggak. Kita punya prinsip. Kalau saja ini suka ikut imam yang nggak pakai kunut, itu mungkin yang gimana suka pakai kunut, kadang-kadang enggak suka. Ibu-ibu, ibu ibu-ibu di Mekah itu dia mazhabnya bukan mazhab Syafi'i, jadi nggak pakai kunut gitu. Ibu ketika sami Allah liman hamidah di Mekah itu panjang, lama kayak di Jogja, ibu lama itu sami Allah liman hamidah. Itu tidak lain memberikan kesempatan kepada kita yang pada baca kunut, angkat tangan baca kunut gitu ya. Ketika kita berjamaah ikutin si imam, kalau si imam nggak baca kunut nggak apa-apa. Kalau memang kita nggak buru nih kunutnya, langsung aja sallallahu ikut imam gitu. namanya. Ngikut imam. Tapi kalau kita sendiri, kapan waktu kita mau kunut, kapan waktu kita nggak mau kunut, nggak boleh. Karena itu masuk ke dalam abad. Kalau lupa harus sujud sahwi. Kalau itu kan nggak sujud sahwi karena memang sengaja. Nih ibu-ibu, terserah ibu-ibu. Ibu dari kecil nggak belajar kunut nggak apa-apa. Yang penting ibu punya guru gitu. Jangan cuma secontek-conteknya. Sujud sahwi. Kan gini ibu nih ya, ibu kan nggak kunut.
Udah sayang tuh. Ibu kan nih, kan udah tahiyat ya. Ibu nggak kunut. Makanya ibu-ibu bagusnya disunnahkan kalau ibu lupa kunut, duduknya waktu tahiyat begini. Duduk iftiras. Buat apa? Buat ngingetin kita bahwa kita belum selesai. Kalau duduk tawarruk berarti kita udah selesai. Tinggal kalau udah kita selesai at-tahiyat tinggal assalamualaikum gitu kan. Kalau di sini ibu-ibu belum selesai kita. Kalau begini, oh berarti kita ini setelah ini baca sujud sahwi gitu. Ibu-ibu udah begini atau duduknya tawaruk lupa, nggak iftiros, langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lah, saya tadi nggak sujud sahwi. Allahu akbar. Lagi. Yang penting jangan ada kata, ada lafaz yang ada ucapan yang keluar yang asing dari bahasa asing. Maksudnya bukan bahasa Arab, bukan bahasa sholat gitu Bu. udah itu mah lewat. Jadi kalau udah selesai lupa, udah ngomong ya udah gitu mah. Saja udah gitu iya belum tahu di hatinya terus gitu. Mau assalamualaikum masih lupa juga. Kalau dalam hati kan nggak apa-apa. Yang penting jangan diucapin, jangan dilafazin. Ya. Gimana tuh tanya kita? Kan tadi barusan diterangin sama saya. Sekarang Ibu Haji udah saya niat mau kunut gitu. Lah bukan, nggak begitu juga. Haji Misbah dari kecil pakai kunut apa enggak? Kadang-kadang. Iya mah kadang-kadang. Kagak boleh sholat tuh pakai kadang-kadang. Maksudnya bukan kadang-kadang saya nggak mau baca. Maksud saja. Bukan karena segen, bukan karena nggak bisa, bukan. Tapi memang sudah dari kecilnya kayak begitu. Katanya saya tanya dari kecil diajarinnya pakai kunut enggak ya udah. Ya sudah. Kalau kepengen kunut gitu. Lah jangan pakai main. Kalau pengen kunut merubah mazhab. Iya. Dari sejak hari ini saya mau pakai kunut, berarti dari hari ini mazhab Bu Haji Misbah udah berubah. Mazhab yang pakai kunut, kalau lupa harus sujud sahwi gitu. Sayang. Kadang-kadang kan suka lagi Jadi belum boleh kadang-kadang. Ya apa-apa sih kunut juga kan doa itu Allah Madini kan cakep. Ibu-ibu emang kunut apa sih Bu bacaannya? Doa. Iya, nggak apa-apa, berubah juga nggak apa-apa Bu Haji. lagi sholat kan Enak banget itu doanya. Ada jalan keluarnya kalau lupa. Itu dia sujud sahwi. kalau kita sekarang nih dalam sholat pakai mazhab Imam Syafi'i. terus pada waktu kita bersentuhan kan ada yang bilang mazhab ini boleh ambali gitu itu boleh. Itu namanya talfiq, bukan taklid. Kalau taklid, ibu-ibu ngikut nih semua dari istinjanya, wudunya, apa sih Bu kalau lagi satu paket tuh Bu, ya semuanya tuh istinjanya, wudunya, mandinya, membatalkannya, wajibnya harus dipelajari sama Bu Haji Dian, mengikuti mazhab yang diyakini. Kalau ibu menclok sini, berarti itu namanya talfik, cari yang gampang, cari yang enak gitu. Giliran enak ambil gini. Iya kayak di Mekah kita bukannya talfik, bukannya kita pindah, bukan. Kan kita kan wudunya wudu tas Syafi'i, ya kan wudunya Syafi'i, tapi kita batal nih. Batal itu kan nggak boleh menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Hanafi, Imam Maliki boleh. Di sana pakainya Imam Maliki, Imam Hanafi. Kita Imam Syafi'i nggak boleh bersentuhan. Maka masuknya ke hukum darurat. Gimana kita nggak bisa bersentuhan? Orang banyak orang bentar-bentar sentuhan. Makanya ibu-ibu jangan, kan kita kan Imam Syafi'i. Bersentuhan batal. Mentang-mentang ibu-ibu di tempat yang longgar-longgar gandeng-gandengan sama suami. Kagak boleh.
Coba dalam keadaan ihram boleh nggak pakai sarung tangan? Nggak boleh pakai sarung tangan. Ya harus telapak tangannya kelihatan, bersentuhan dengan suami. Kan saya pakai sarung tangan, kan ibu lagi dalam keadaan ihram, nggak boleh. Ibu dalam tawaf, boleh nggak? Nggak boleh dalam tawaf, walaupun nggak dalam keadaan ihram. Gitu. Kalau dia gandengan kan nggak kena telapak tangan. Nggak kena telapak tangan. Nggak bisa. Ya tapi pasti kan suatu saat nanti pas jalan keliling kita pegang tuh bapak. Ya misalnya kan nggak selalu kita pegang sorban gitu kayak lagi tawa pegangannya di belakang, pegangannya itunya apa deh? Pegangan belakang ini kainnya, jadi pegangan tangan. tapi nanti ada saat-saat dimana kita kedorong nanti bersentuhan sama orang lain gitu. Ya Allah, tolong dan tuh yang namanya tawaf udah itu kan yang namanya orang pakai ihram, ibu-ibu ini baju Kalau tahu badan kulitnya kan terbuka banget ya. Kalau emang atau Itu kita di sana kagak ini ya, kagak kesetrum ya. Ibu-ibu, nah ini kan orang laki telanjang bu ibaratnya. Kita pegang itu bu. Fokus lagi ibadah ya. Kita pegang itulah. Itu kulitnya yang putih, kulitnya yang hitam. Kita pegang. Yang laki-laki, ya kan? Apalagi model yang sekarang ibu-ibu nggak boleh masuk ke dalam arena tawaf kecuali orang yang pakai kain ihram. Iya. Jadi semua ditelanjang orang laki. Ya kita pegang. Boleh nggak kita pegang? Boleh. Boleh aja disangka mau ini mau tawaf sa'i. Kita pakai ihram ke Mekah, orang laki diizinin. Kalau pakai baju-baju koko Kagak boleh. Nggak boleh ke arena tawaf. Jadi di masjid aja. kecuali sama rombongan. Enak di sana ibu-ibu pegang-pegangan orang laki. kagak ada lah. Makanya saya bilang, kok kagak kesetrum ya gitu. Kagak ada yang mikirin gituan. Kayaknya ke Ka'bah aja tuh mata. Enggak juga. Kan nggak boleh, soalnya orang ke situ kan nggak boleh ke kanan. Harus kita fokus kiri. Iya fokus kiri kalau misalnya lagi kepental. Kepental. Enggak juga selalu begitu. Ya sudah ibu-ibu ada intermezzo. Sahabatnya ditutup kali saja. Sahabat kita ditutup. Ada tuh. Boleh nggak pakai cadar? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena dalam kondisi. Iya. Dalam keadaan sholat. Iya. Banyak ibu-ibu ihram pada pakai cadar. Itu memang itu beda lagi udah ustazah. Bukan orang kita. Kata saya bu. Itu yang namanya beda lagi udah macamnya Bukan, kali. maskernya. Kata saya gitu. Maskernya dibuka, kita dalam keadaan ihram. Berarti dia lain macamnya udah lain lagi itu dia udah pakai Bukan cadar. mazhab Habis itu mah emang kagak harus. Selesai kali saja itu mah kali. Lah orang bareng sama kita. Saja udah selesai tawa terus dia pakai masker. Bukan. Mungkin banyak yang nggak tahu. Iya, itulah ibu-ibu pentingnya ilmu. Ya, nah ibu-ibu hadirat yang berbahagia. Kan sementara kan dengerin dulu, nanti kan tinggal berangkat ibu-ibu. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai itu ya, besok kalau sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengarkan atau mencari ilmu yang mungkin yang sudah lama kita belum ketahui jadi tahu. Yang mana kemarin kunutnya masih ntar mau ntar enggak jadi enggak, besok mulai enggak boleh. Udah besok kunut aja deh, udah niatin bismillah. Yang sekarang saya niat mau kunut terus gitu ya. Muridnya Insyaallah. Ustazah Zubaidah mesti kunut tuh katanya. Dan juga bismillah tadi menulis baca bismillah, menulis bismillah berapa 113 itu silahkan seandainya kalau saya waktu itu nggak sampai segitu kalau Ustaz ya nggak apa-apa juga ya.
Yang penting ucap bismillah. Apa sih bismillah artinya? Sambil kita menulis artinya kita artinya kita pahami dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kan di hati kita lah kan gitu ya. Jadi insya Allah artinya kita minta diberikan dikasih dan disayang dari dunia sampai di akhirat gitu. Dan kita baca Fatihah pada hari ini, semoga di akhir tahun Hijriah pada hari ini kita nanti dipertemukan lagi di tahun Hijriah yang akan datang. Lebih baik lagi sehat walafiatnya, lebih baik lagi tenang senang jiwa raganya dan bahagianya, lebih baik lagi kehidupannya, iman dan takwanya. Doa-doa yang kita munajat dari balik kita juga dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan juga doa kita buat anak menantu cucu turunan kita, anak mantu orang-orang beri kebahagiaan pada kita, menjadi orang-orang yang Allah berikan taufik, hidayah, inayah, iman, takwa yang tinggi derajatnya, dan juga diberikan keberkahan keselamatan dalam kehidupan rumah tangganya, anak turunannya, harta bendanya di dalam perlindungan Allah di mana melangkah. Al-hadini ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.